Shalom, selamat pagi Ibu Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita, bagi kamu yang diberkati dalam nama Tuhan. Bersukacita kembali dipersekutukan dan diperjumpakan pagi ini melalui Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 18 Oktober 2024. Mari bersama-sama sejenak kita teduhkan hati sebelum kita mengangkat dan melakukan aktivitas hari ini dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita akan dengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bersukacita menyambut hari yang Engkau anugerahkan Tuhan. Tuhan punya rencana dan damai sejahtera yang Engkau rancangkan Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pribadi yang mau berjalan dan bekerja sama dengan Tuhan untuk menyatakan kehidupan, kesaksian, dan keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam Yesus Kristus. Kiranya itu menjadi nyata lewat perilaku, keseharian, dan bahkan aktivitas kami. Bimbinglah kami dengan firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman yang akan kami dengar, baca, dan renungkan pagi ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama pada pagi ini, edisi Jumat 18 Oktober 2024 dari Ayub pasal 36 ayat 1 sampai 16. Ayub pasal 36 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan, tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan merenungkan suatu tema untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama, yaitu semua ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Saudara, Adnan dan beberapa sahabatnya mengikuti tes P3K di Kabupaten
tempat domisili mereka. Dibanding yang lain, Adnan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Dengan sombong ia berkata kepada, "Saya tidak perlu banyak belajar. Kalian semua yang harus belajar keras. Kalau saya sudah pasti lulus." Namun saat pengumuman kelulusan, Adnan dinyatakan tidak lulus dan semua sahabatnya dinyatakan lulus. Ia kemudian bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Mengapa ia tidak lulus padahal ia rajin beribadah dan berprestasi? Seorang sahabatnya menasihatinya, "Semua yang terjadi pasti ada tujuan dan hikmahnya. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kerendahan hati." Saudara, pergumulan Ayub sangatlah berat dan menekan. Dalam kesetiaannya, ia sempat berpikir bahwa Allah tidak mempedulikan dan mendengarkannya. Dalam kesesakan itu, seorang sahabat bernama Elihu datang membawa nasihat. Elihu mengajak Ayub untuk melihat hikmah dan pelajaran dari apa yang sedang dialaminya. Alih-alih terus mengeluh, Ayub justru merenungkan kehidupannya. Ia diajak untuk merenungkan diri untuk bertobat dan lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah rancangan yang indah. Tujuannya ialah agar Ayub tetap setia kepada Tuhan dan lebih percaya pada rencana Tuhan. Kalau ia melihat semua yang terjadi dalam perjalanannya sebagai adalah bagian dari cara Tuhan membuatnya semakin kuat dan setia, maka ia tidak lagi menyalahkan Tuhan, sebab Tuhan punya rencana. Kita sering mengalami pergumulan dan persoalan kehidupan yang dapat membuat kita meninggalkan Tuhan ataupun mempersalahkannya. Mari belajar bahwa saat mengalami masalah hidup, kita sedang dibentuk untuk lebih kuat dan setia kepada Tuhan, sebab Ia sedang menenun sebuah rencana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sejenak waktu kami bisa duduk bersama untuk bisa merenungkan kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan sesungguhnya sementara memproses kami, membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih mengenal Tuhan, pribadi yang lebih memahami tentang rencana dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu rancangan damai sejahtera. Sehingga apapun bentuk kehidupan yang kami jalani, rancangan-Mu itu akan berjalan dan akan indah pada waktunya. Tuntunan firman-Mu mengajarkan kami untuk lebih setia, lebih memberi tempat kepada Tuhan membentuk kami, ketimbang kami melihat kemampuan dan kekuatan pada diri kami. Kami yang bersama-sama dipersekutukan pagi ini mohon anugerah-Mu Tuhan, anugerahi kami dengan hikmat-Mu sehingga kami tetap setia, tetap memperoleh pengertian dan kebijaksanaan untuk bertindak di dalam berbagai hal, aktivitas, kegiatan-kegiatan kami. Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus ketika kami mau melakukan aktivitas kami hari ini. Kami tidak punya kekuatan, kemampuan, tetapi semata kuasa perlindungan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan kecukupan dari Tuhan memperlengkapi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, musibah, bencana, dan rancangan-rancangan jahat manusia. Terima kasih Tuhan untuk program Renungan Harian Toraya ini. Kami terus bisa dibimbing dan diarahkan untuk lebih mengikat hati persekutuan untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Berkati anak-anak kami yang terus memberi diri bekerja sama dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik tentang peribadatan Renungan Harian Toraya ini. Terima kasih Bapa, kini kami sedia dan memiliki semangat iman, semangat hidup untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Berkenanlah Engkau mendengarkan doa kami ini karena kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Lihat dan tengoklah kehidupan saudara ketika saudara menghadapi banyak tantangan dan masalah. Maka lihatlah itu sebagai bagian proses yang sementara dikerjakan Allah untuk lebih membentuk kita sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih beriman, karena kita tahu bahwa walaupun kita menderita, tetapi pada akhirnya berkat itu akan berlipat-lipat berkelimpahan yang dianugerahkan Tuhan untuk setiap orang yang tabah dan berserah kepada Tuhan. Olehnya itu, percayalah, jalanilah kehidupan Tuhan bersama kamu dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan mengawal hati dan hidup kamu di dalam Kristus Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.